Halo, halo, halo. Udah belum? Yes. Itu Aman. udah kan ya? Itu udah. Ini udah pada ini belum jelas. Udah. Boleh digeser, Jo. Nah, ini tuh hubungannya sama yang tadi tuh apa ya? Ada yang ngehubungin sih? Ini sama sistem imun ini nggak sih? Nyambung nggak? Ini penjelasannya. Nyambung. Gue lupa. Nyambung kan? Bentar. Cara nyambung itunya gimana? Kata-katanya. Tadi kan si T-reg akan ditekan oleh supresor kalau T-reg tinggi kan. Nah, sementara di sini si supresor I-nya tuh ngangong-ngangong gitu. Kayak nggak kenal si T-reg, nggak tahu si T-reg lagi tinggi. Jadi pas si T-reg lagi tinggi-tingginya, nggak ada yang nurunin gitu. Nah, jadi kudu diberikan supresor dari luar. Nah, nanti kalau misalnya nggak diberikan supresor dari luar, gimana kalimatnya? Si antibodinya berlebihan, menyerang si antigennya dari luarnya. Iya, Terus numpuk. pokoknya nanti teh ada gumpalan-gumpalan apa gitu yang bikin jadi tersumbat gue lupa ininya apa ya. Pokoknya gitu, Rek. Coba yang lain, coba kalau ada ini coba Gua coba ngerangkai kata-kata dari Rere ya. Jadi itu antigen masuk, terus disambut sama si antibodi. Tapi tuh si antibodinya tuh melawannya tuh berlebihan. Sedangkan si supresannya lagi diam gitu ya, lagi lemah lah, didiemin. Terus akibatnya saluran si darahnya tuh blood selnya ini apa sih namanya, ketutup atau ada ada sumbatan akibat si antigennya tuh digerogotin sama si imun kita tuh kebanyakan, jadinya kalau didiemin ya bakal jadi hipertensi. Terus obatnya tuh dikasih imunosupresan. Contoh obatnya apa sih, Gue lupa sih. Ada yang tahu nggak imunosupresan tuh? nggak tahu deh, nggak nulis nih. Ini coba boleh Jo di-share lagi Jo. Itu Dexa anjir obatnya itu supresan. Itu steroid obatnya. Oh itu steroid obatnya. Kalau steroid tuh Iya, supresan yang dari luar itu obatnya steroid kalau catatan Eka. oh contoh obatnya apa steroid? Dexamethasone, Jis. Oh, steroidnya dexamethasone turunannya. Oke. Jo, cari gambar lagi Jo. Oke, ini udah. Histamin, stimulan, nama itu kan udah. Terus juga udah.
Jo, PPT-nya mana ya? Bukan. Ini sih. Mari. Oh, sekarang terapi kanker kah? Ini udah belum? Ini yang tadi ya? Ini yang tadi yang lupus. Coba Jo yang lupus kalau masih ada juga gambarnya. Terus udah juga udah. Ini tuh ininya apa sih namanya? Reaksi tubuhnya kalau misalnya ada SLE dia ada itunya di pipinya. Nah, ini reaksi-reaksi. Ini obatnya. Udah. Komplikasi. Udah. Oh, udah berarti. Bisa lah, SLE bisa. Ini. Analoginya kayak gitu. Sekarang kanker. Terus Ini? nah udah aja itu yang biru ada. Ada yang punya catatannya enggak? Dari lihat dulu. Kira Oi, Emang kemarin si Bapak ngejelasin yang radiasi ini Jis. iya, ngejelasin Kak. Ini si Bapak jelasin. Tapi itu ngejelasinnya ini kayaknya nggak terlalu ini banget sih, kayak selewat gitu analoginya. Iya deh, kalau seingat Eka juga gitu radiasi. Misal si radiasi itu buat apa? Misalkan ada sel tumor yang tersisa. Nah, setelah si radiasi itu nanti kalau misalkan ada lagi nanti pakai si sinar kayak gitu. Terus kalau misalkan ini pakai kemoterapi kayak gitu dah kalau seingat Eka mah. Nggak ngejelasin detail banget. Tapi kalau misalkan emang dari pagi, maksudnya tuh dari kloter pagi ngejelasin. Coba ada nggak yang punya catatannya? Rere. kalau di gua cuma radiasi menghancurkan sisa pembedahan doang. Udah gitu. Radiasi menghancurkan sistem. Sisa pembedahan. Oh, jadi tuh pertamanya itu kita dibedah. Terus kan masih ada sisa-sisanya, sisa-sisa sel kanker terus diradiasi. Jadi Radiasinya tuh kayak pakai sinar gamma gitu kan. nggak, jadi awalnya malah kalau udah jadi kanker nggak bisa dibedah. Jadi awalnya tuh kalau masih tumor Kalau masih dulu, tumor tumor dibedah. Nah, dibedah. nanti sisanya baru diradiasi. Nanti dilanjut ke kemoterapi. Udah gitu doang. Ada di Mau nambahin. Ya, sok. Ya, Terus, lanjut. Dengan si radiasi ini kan emang sih bikin apa namanya, bukan nyembuhin ya, maksudnya ngekurangin si kankernya, sisa kankernya itulah gitu. Tapi dengan si radiasi juga jadi ngerangsang sel yang rusak lagi gitu.
Udah sih. Soalnya sel yang baiknya juga ikut mati kan. Jadi tuh nggak ada sel fagosita tuh ikut mati. Jadi si sel kankernya juga ya sama aja kata si bapak gitu ya. Heeh, Re? iya. Heeh. Oh iya. Kamu nggak tidur, Bre? Ya boleh Jo, bisa lagi Jo. Ini nggak ada kan? Emang kamu besok nggak sekolah? Ini alur-alurnya. Ini ada nggak? Udah ada dah kalau nggak salah. Enggak. Terus. Ini harus ada nggak ada. Ini? Apa? Nah ini ada nih. Nah ini ada. Ini. Gua ini ada catatan tapi sedikit gue pengen jelasin. Sok. Jadi kan ini tuh namanya tuh yang bulat itu tuh yang ada panah-panah itu. Namanya ini siklus. Siklus dari sel. Si sel itu kan mati ya. Ada yang mati dalam 14 hari. Kayak contohnya apa sih namanya tuh lupa. Pokoknya ini tuh namanya siklus sel. Nah, itu tuh yang ada G1 itu tuh fase G1 S terus G2 M sama GO tuh. Itu tuh fase. Nah, si sel itu sel yang baru lahir itu tuh harus melewati fase ini nih, G1 checkpoint dibersihin, terus terus checkpoint G2. Nah, kalau udah M itu tuh baru mitosis atau pembelahan, baru dah si sel itu siap pembelahan sel fagosit. Tapi kalau sel kanker itu nggak ngelewatin si fase ini nih. Si sel kanker itu langsung aja terabas, langsung udah membelah. Nah, itu makanya kenapa si sel kanker itu susah dimatiin itu karena dia nggak ngelewatin si siklus ini. Nama siklusnya itu apoptosis. Iya, apoptosis kalau nggak salah. Apoptosis yang kayak sel udah mati tuh diganti yang baru lagi. Nah, itu apoptosis namanya. Udah sih gitu doang. Ada yang nambahin lagi nggak? Ada yang punya detail nggak? Gua ada. Sok. Kalau di gua itu bentar. Halo, dengeran. Ini Masuk. layarnya gelap. Ini apa HP gua yang lagi sih? Halo. Kayaknya HP lu yang lag. Oke. Sabar ya. Aman nggak? Udah. Nah, kalau di gua tuh si sel masuk ke si G1. Terus membelah checkpoint kan. Terus masuk ke fase S. Nah, di fase S juga ada checkpoint. Biar dibenerin gitu. Jadi dicek kenapa ada checkpoint, biar ada yang satu dibenerin dulu gitu loh. Iya. Biar enggak bablas aja gitu. Iya. Dibenerin dulu. Terus masuk ke G2. Nah, pas di G2 tuh berarti udah siap ke fase mitosisnya. Terus bener kata Ajis yang kata kalau sel kanker tuh nggak checkpoint dulu, bablas aja gitu. Jadi kenapa si pembelahannya tidak teratur karena nggak dibenerin dulu gitu di checkpointnya, karena bablas terus kalau si sel kanker. Nah, jadi biar kena checkpoint itu ada obatnya. Jadi di masing-masing fase tuh ada obatnya tuh, ada yang warna biru atau apa tuh? Yang nanti ada obatnya di situ. Terus yang G2 juga ada obatnya biar berhenti dulu gitu. Nah, intinya ada obatnya. Iya. Ya gitu. Nah, terus kalau misalnya sel itu kalau pengen dimitosis itu sel itu harus sudah sehat kan? Kalau sel biasalah sel fagosit yang ada di dalam tubuh harus sehat dulu baru bisa dimitosis. Kalau sel kanker
Langsung aja. Udah Joy, geser lagi Joy. Ini ada nggak? Ini enggak deh kayaknya. Ada nggak? Nggak ada, adanya ini yang bleo-bleo gitu. Ini? Eh, enggak Jo, yang struktur kimia emang nggak ada deh kayaknya. Maksudnya dijelasin, tapi itu nggak akan dikeluarin di ini, di apa sih, UAS. Nah ini ada nih. Tapi ini mah sederhana sih kayaknya nih. Jadi itu kan DNA tuh apa sih namanya? Ada yang ini ya, misalnya ada yang kelainan itu tuh DNA-nya kan nggak sesuai sama pasangannya. Nah itu tuh di DNA tuh bakal di repair atau dibenerin ulang kayak gitu. Ini mekanismenya. Udah jadi gitu doang. Lagi. Nggak ada ini. Terus Nah, itu ada deh kayaknya, Jis. itu Yang- ada tuh, yang atas ya itu. Yang Bukan atas, yang ini, atas. tapi yang nah ini nih. Timid yang ada nih, timid. Sok tadi Tia punya catatannya Tia. Bentar, dilihat dulu. Besok. Adanya yang video ini mah, Tia adanya doxorubicin. Dokso, oh dokso. Dokso kayaknya nanti di bawahnya lagi. Kalau ini nggak ada. Nggak ada, cuman asam folat membentuk sel melewat metil tetra. Udah gitu doang. Bentar, bentar. Apanya? Bisa DNA repair dari DNA yang rusak, lalu mau melakukan perbaikan asam folat. Itu mekanisme ini bukan sih antagonis asam folat bukan? Gue ada nih. Iya, ini asam folat. Mm-mm. Ayo sok. Siapa tadi Rere ya? Jadi, aduh, sambil makan ya, maaf nih. Uy. Jadi asam folat, mana asam folat? Nah, yang abu. Yang abu asam folat itu. Ya, Folinik acid ya, folinik acid. Si Rere kemana suaranya? ketemu belum? Halo Re? Yuk. Loh? Halo. Halo ya dengeran terus. Nah, nanti si asam folat akan melewati MTHFR untuk membentuk 5-metil tetrahidrofolik. Yang warna ungu, no, yang 5-metil THF. Iya, itu dari itu ke bawah ya berarti panahnya ya, ke bawah dulu. Ye. Si asam folat tuh membentuk 5-metil THF. Nah, terus Ya. nanti bakal terbentuk tetrahidrofolik yang sebelah sononya, no, yang THF, yang abu.
Nah, terus kembali lagi ke si mana sih? Ke 5.10 CH. 5.10 CH, iya itu. Ye. Ya terus Nah, nanti itu tuh gue lupa lagi. menghambat, ini bukan menghambat, bukan. Menghentikan DNA damage. Itu bukan sih. 5 bukan deh, bukan, beda-beda. Pokoknya nanti teh bakal ke DNA synthesis and repair. Gua Nah, itu lupa tuh. tuh nggak nulis. Nah, gue coba masuk. Coba. Ini tuh kan mekanisme ini terbentuknya asam folat. Terus asam folat itu tuh sebagai makanan kanker kan asam folat ya. Iya nggak? Nah, ini tuh mekanisme terbentuknya asam folat nih. Nah, gimana caranya kita si asam folat itu dihentikan gitu supaya si sel kanker itu nggak dapat makanan. Terus antagonis asam folatnya itu menghambat asam folat untuk tidak terbentuknya sel sebagai makanan kanker. Itu tuh di apa sih namanya? Dihambatnya di mana gitu, Gue nggak tahu sih dihambatnya. Enggak, bentar. Ini gue ngerti. Bentar. Apa beda ya? Coba langsung. Terlalu banyak gambar anjir. Pokoknya nanti tuh ada satu hal yang bakal menghambat DNA sintesis dan repair itu tuh. Oh, lanjutannya yang bawah. Iya, Mm-mm. lanjutannya yang bawah, jauh ke bawahin. Lanjutannya yang bawah. Yang bawah mana anjir? Itu yang bawah gambar ini. Slide. Oh iya. Iya. Iya gitu. Iya. Gua bisa jelasinnya dikit. Jo. Maaf. Ini. lu tidur ya? Enggak. Nah, ini. Lagi di WC. Ini kan coba sama nggak sama catatan kalian? Yang gue catat tuh langkah atas bawah tuh langsung ditutup ya, intinya tuh kayak yang atasnya itu yang 5FU, tapi gue lupa gimana ya ngomongnya. Kan yang bawah tuh nggak usah dijelasin kan sebabnya nih, bawahnya yang ribet-ribet garis-garis gitu, tapi itu langsung ditutup aja si pintu ininya itu yang buat si 5FU masuk ke bawah itu ditutup gitu sama yang. Udah dis. Beda tahu. Beda Bang? Beda. Gimana? Asahan mah ini nggak akan, kata Bapak nggak akan muncul, coba yang ini mah. Yang atas aja sih kan. Iya atas. benar. Yang atas. Tapi itu ini kayak sambungannya gitu. Coba ini ada yang ini nggak? Ya catatannya. Ini gue nggak nyata sih, Bapak ngomongnya cepet banget ini pas ini. Bener. Ini nggak ada. Asli. Yang mana yang nggak dipakai ya? Yang ada yang atasnya tuh. Intinya Yang atas bukan. Intinya gini kan. Asam folat. Terus asam folat ngebentuk 5-metil. Yang atasnya, Jo. Oh. Nah, belum paham gue yang itu yang atas. Timidlet. Gue ngelik. Ini nih, bahasa sederhana ini gimana sih? Biar inilah pahami gitu sama si bapaknya pas UAS. Oh, Re, gini bukan sih, Re? Siapa tuh? Gimana? Jadi apa namanya,
si asam folat ini buat si pembentukan sel baru. Nah, sedangkan kalau misalkan ada kanker, si sel baiknya itu kan diambil sama si sel kanker kan. Nah, terus si struktur obat ini tuh kayak dia tuh menyerupai si asam folat biar yang dimakannya tuh si obat dari luarnya bukan si asam folatnya gitu, bukan sih? Oh iya benar. Nah, berarti Gitu nggak sih? oke, mantap. Iya itu. Coba Benar-benar. ininya pelan-pelan. Siapa Daila? Pelan-pelan pelan. anjir. Iya, jadi Melonong anjir. jadi kemarin mah nggak disebutin kan ya obatnya ya, cuman kayak strukturnya doang gitu gak sih? Agak. Bentar. Jadi ada bentar nih, Bentar. asam folat. asam folat adalah apa sih tadi tuh, gimana sih, Ray? Asam folat itu makanan sel kanker. Iya, asam folat itu untuk pembentukan sel. Nah, terus sedangkan si sel kanker itu kan memakan sel-sel baik yang lainnya, salah satunya si asam folat ini. Nah, terus diberikan struktur yang mirip sama si asam folat sehingga si sel kanker itu makan si obatnya karena struktur kimianya sama kayak si asam folat kayak gitu. Nah, berarti nanti tinggal ditambahin aja sih. Tadi kan udah dijelasin tuh sama Rere yang folik asid membentuk 5-metil THE kayak gitu-gitu. Nah, terus nanti akhirnya ditambahin dimasukkan obat ke dalam tubuh yang struktur kimianya sama dengan asam folat yang sehingga sel kanker tersebut mengkonsumsi obat tersebut yang mirip struktur kimianya dengan folik asid gitu. Jadi si sel asam folat yang ada di dalam tubuh kita tuh aman gitu. Oke, lanjut. Mantap. Lanjut. Kata Jo katanya mau mati bentar lagi, guys. Kalau ada stop ya. Nggak ada. Ini ada. Yang kuning-kuning ada. Ini. Iya itu ada. Iya, yang dokter Ruby. Nah, gue punya ini. Gue jelasin ya. Jadi itu si doxorubicin tuh itu tuh kan ini apa sih obat. Terus si doxor tuh terikat sama si reseptornya. Terus si reseptornya tuh menghambat si transkripsi atau si cetakan tuh yang itu tuh yang bawah tuh yang TOPO2. Bukan gitu. Pertama si doxorubicin terus doxorubicin ke bawah lagi terikat sama reseptornya jadi doxosemiquin. Nah, si doxosemiquin itu membuat ROS. Nah, si ROS itu bersifat racun. Itu ROS yang tengah itu bersifat racun. Terus si ROS itu tugas pertamanya itu merusak DNA. Terus tugas keduanya merusak mitokondria. Jadi si sel itu tidak ada energi, kan si mitokondria itu menciptakan energi buat sel. Terus tugas ketiga ROS itu mematikan sel kanker, apoptosis. Gitu sih. Coba Re atau siapa? Ulangi. Jadi tuh doxorubicin terikat sama reseptornya. Kalau udah terikat
sama reseptornya, jadilah doxorubicin semiquin. Nah, si semiquin itu dia itu membuat si ROS, menciptakan si ROS. ROS itu ada tugasnya, ada 3 tugasnya dia ROS itu. Yang pertama tuh merusak mitokondria supaya si sel tidak ada energi, si sel kankernya. Kemudian merusak DNA, terus mematikan sel kanker. Boleh ditambahin coba biar makin jelas. Bentar. Bentar ya. Nah, jadi gini. Kalau di buku gua nanti si doxorubicin kan, doxorubicin ini tuh terikat sama reseptor. Dan nih, yang nanti bakal menghambat transkripsi DNA sel kanker. Jadi dia tuh bakal menghambat si cetakan-cetakan sel kanker yang bakal membludak banyak itu. Sama ngantuk anjir. Nah, terus yang pertama dia bakal ngehambat transkripsi DNA sel kanker, itu yang pertama. Iya. Yang kedua akan membentuk doxorubicin semiquin Semiquin aja deh. Yaitu. Nah, itu tuh yang nanti akan membentuk si ROS untuk membunuh atau merusak DNA kanker. Oke. Nah, yang pertama kan menghambat transkripsi DNA sel kanker. Yang kedua bakal ngebentuk si ROS buat ngebunuh atau merusak DNA kanker. Nah, tiga, virus ini tuh dapat merusak si mitokondria sel. Jadi nanti si selnya tuh nggak ada energi. Nah, yang terakhir tuh membuat sel kanker apoptosis. Udah. Iya, mati. Sel kankernya jadi mati. Udah gitu. Ya, Jo, geser lagi, Jo. Biar tayang. Nggak ada. Terus. Nah, itu ada. Ada nggak sih yang biomisin? Yang Beliau atas? ada, beliau. Beliau ada. Iya, beliau. Mana? Atas lagi, Jo, dikit. Nah. Ini ada itu. Lo kan yang mau ini enggak? Langsung aja kan harus gitu-gituin. Udah kayak webinar aja. Gue mau jelasin ya. Obat bleomisin itu obat. Nah, bleomisin masuk ke dalam tubuh. Terus setelah masuk ke dalam tubuh tuh si bleomisin tuh berubah jadi bleomisin CU2. Nama prosesnya tuh plasma. Itu yang paling atas tuh. Bleomisin, terus panah ke kanan itu plasma, terus jadilah bleomisin 2. Terus bleomisin CU2
terikat sama reseptornya bleomisin CO2 tuh yang tengah tuh. Kalau udah terikat sama reseptornya tuh jadi bleomisin CO1. Itu tuh adanya proses reduksi atau pengurangan elektron. Elektronnya tadinya 2, CO2 jadi CO1. Kemudian bleomisin CO1 tuh tugasnya dia merusak DNA sel kanker. Bagian kanan yang bulat di itu tuh bulat putih. Itu tuh dia bleomisin 2 merusak DNA sel kanker. Dibantu oleh oksigen. Terus bleomisin CO1 itu muter lagi tuh hilang. Jadi bleomisin doang, bleomisin CO1 tuh ada reduksi lagi, hilang elektron lagi. Jadi bleomisin doang yang paling kiri tuh, kiri. Nah, bleomisin aja. Setelah bleomisin terikat sama si pero. Fe itu pero besi. Fe2 terikat sama si pero tuh, Fe2. Kemudian jadi bleomisin 2 lagi. Nah, yaitu jadi bleomisin 2 lagi udah terikat sama si besi Fe2 terus jadi bleomisin Fe2. Jadi bleomisin Fe2 bukan CO2 lagi sih. Jadi bleomisin Fe2 terus teroksidasi jadi bleomisin feri. Kan tadi fero terus menjadi bleomisin feri 2. Nah, yang ke bawah turun ke bawah. Kemudian si bleomisin feri 2 itu menjadi bleomisin feri 3. Kalau udah jadi feri 3 itu tuh merusak DNA sel kanker. Gitu alurnya. Muter lagi ke situ. Jadi ini tuh ada kayak jalan satu, terus ada jalan pintas sama jalan yang lebih jauh gitu loh. Alurnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Jis, bentar deh. Tadi kan kata Ajis yang bleomisin. Itu nama apa? Nama prosesnya kan plasma ya. Iya. Nah, itu tuh bukannya bleomisin ketika ketemu sama plasma atau sel darah jadi bleomisin CO2 kayak gitu, apa emang plasma? Iya, itu nama prosesnya aja, plasma. Bentar, Jess. Itu dia plasma, Jess. Iya, soalnya kan emang plasma itu kan darah. Jadi si bleomisin tuh ketemu sama sel darah kita, terus nanti berubah jadi bleomisin CO2, baru ditransport kayak gitu-gitu. Jis, tadi selanjutnya baru kayak yang Ajis itu. Masuk ke dalam tubuh tuh. Makanya disebut plasma masuk ke dalam tubuh tuh. Si bleomisin emang ketemu sama darah gitu kan ya? Maksudnya. Ya gitu nggak sih, Re? Iya sih gitu. Ya, Ingat. catatan Eka kayak gitu. Okay. Bleomisin di dalam tubuh atau di plasma itu nantinya jadi bleomisin CO2 kayak gitulah pokoknya. Iya, Jis. Jadi si plasma itu bukan nama proses